Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, anggota kami ada Adeline Putri Setiawan dan Amanda Mutiara Hidayat. Lanjut. Yang pertama, ada literasi digital. Literasi digital, pilar masyarakat informasi Indonesia, adalah salah satu program Kementerian Kominfo untuk membangun budaya literasi. Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis kreatif. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung aman dan kondusif. Berikut adalah beberapa pengertian literasi digital, seperti dikutip dari buku Gerakan Literasi Digital oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2007. Pertama ada Paul Glitzer. Dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi tahun 1997, menurut Glitzer, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk yang sangat luas, yang diakses melalui piranti komputer. Kedua, ada menurut David Bowden. Bowden memberikan pemahaman baru mengenai literasi digital, yakni literasi yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Yang ketiga, ada menurut UNESCO. Menurut UNESCO tahun 2011, literasi digital adalah kecakapan atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan dalam pembelajaran bersosialisasi, ketika berpikir kreatif, inspirasi sebagai kompetisi digital. Jadi disimpulkan, selain mengacu pada keterampilan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, literasi digital juga melibatkan proses membaca, memahami, menulis, dan mengaryakan sesuatu sebagai sebuah pengetahuan maupun konten baru. Slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, slide selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama adalah memfasilitasi dialog dan kerjasama sinergi antara pemangku kepentingan majemuk secara berkelanjutan terkait edukasi dan advokasi literasi digital kepada masyarakat Indonesia dalam kerangka tata kelola internet. Yang kedua ada mendorong pengetahuan, minat, dan peran aktif warganet atau netizen, pelaku industri kreatif, perilaku ekonomi digital, serta pemangku kepentingan terkait lainnya tentang literasi digital dan turut melakukan diseminasi pengetahuan tentang literasi digital melalui beragam kanal dan media yang ada. Yang ketiga, melakukan komunikasi publik yang berani, cerdas, dan tangkas baik pada tingkat nasional maupun global terkait perencanaan, pembangunan, pencapaian, dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi dan literasi digital di Indonesia. Keempat, terwujudnya hubungan-hubungan di wilayah NKRI untuk menjadikan perhubungan antara pusat dan daerah serta merupakan wadah bagi komunitas dalam melakukan literasi bagi masyarakat lokal. Selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya. Slide selanjutnya adalah manfaat dari literasi digital. Dikutip dari buku Literasi Digital karya Jenner Simamata dan kawan-kawan, berikut adalah beberapa manfaat dari adanya literasi digital. Yang pertama, memperoleh dan memperluas informasi secara cepat dan up-to-date atau terbaru. Kedua, memperkaya keterampilan. Ketiga, mampu menghemat waktu. Keempat, memperluas jaringan. Kelima, belajar lebih efisien dan cepat. Keenam, dapat menghemat biaya. Ketujuh, lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, mampu yang lebih baik. Dari banyaknya informasi di internet membantu kita dalam mencari tahu serta membandingkan sesuatu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, di sini ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah membahayakan informasi pribadi. Yang kedua, banyak penipuan. Yang ketiga, pelecehan seksual atau cyberbullying. Yang keempat, banyaknya video atau gambar terkait kekerasan. Yang kelima, ada antisosial. Dampak positif dari literasi digital. Yang pertama adalah mudah dalam berkomunikasi. Yang kedua, mudah mencari informasi. Yang ketiga, mudah transaksi bisnis. Yang keempat, komunikasi tidak terbatas. Dan yang terakhir, mudah bekerja jarak jauh.
Kesimpulannya, literasi digital adalah ketertarikan kemampuan individu yang secara penggunaan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara baik. Komunikasi saat ini mengimplementasikan tidak hanya pada bagian sebuah teks dibuat, melainkan melibatkan proses pemilihan, pengaturan, filterasi, dan bagaimana cara merangkai kembali informasi yang sudah diterima. Fenomena teknologi digital semakin menguatkan bagian dasar dari literasi digital, yaitu bagaimana mendapatkan literasi digital, sebuah tantangan baru dalam literasi media. Sekian, terima kasih.